Sebelum mengalami serangan jantung di Mekah, Yunifa Lismawati, Ibunda Oki Agustina dan Ria Ricis sempat berujar betapa damainya bila meninggal di Tanah Suci. Meski hidup mati adalah hak prerogatif Sang Khalik, Oki yang mendampingi sang ibu menunaikan ibadah haji mengupayakan pengobatan terbaik. Beruntungnya berkat pertolongan Tuhan, Yunifa Lismawati, Ibunda Oki dan Ricis itu bisa menunaikan rukun Islam yang kelima dengan sempurna. Lantas bagaimana kondisi Yunifa sekarang? Dan benarkah Theo Kurian, suami Ricis, belum sempat menjenguk ibu mertuanya itu? Keluarga Oki Stiana Dewi dan Ria Ricis baru saja melewati saat-saat kritis. Ibunda mereka Yunifa Lismawati nyaris meninggal saat menunaikan ibadah suci. Oki yang mendampingi sang bunda berhaji sempat panik lantaran jantung ibundanya sempat berhenti berdetak selama 5 menit. Kata-kata ibundanya sebelum pergi yang membayangkan betapa damainya meninggal di Mekah membuat Oki auto panik dan sulit menghentikan pikiran yang tidak-tidak, termasuk kemungkinan yang terburuk sekalipun. Ya, berdoa meninggal di tempat baik kan bagus. Berdoa di tempat baik, meninggal di tempat baik, di hari yang baik, bagus. Ya, berdoa kepada Allah semoga itu nggak terjadi. Saya dan adik-adik berada di rumah sakit pada saat itu, alhamdulillah. Ibu itu tadinya nggak tahu apa yang terjadi kepada beliau. Ibu taunya hanya, kepanasan, ibu kecapean dan pingsan. Taunya begitu, beliau yang menyimpulkan sendiri. Tadi akhirnya ibu jadi tahu bahwa yang terjadi pada beliau adalah serangan jantung. Tadi ibu tanya kepada saya, emang ibu kena serangan jantung ya katanya. Terus saya katakan iya. Terus apa yang terjadi katanya, barulah saya cerita. Setelah menggenapkan rukun haji praktis, Oki tak bisa melanjutkan wisata rohani bersama suaminya Ori Fitrio karena ia harus bolak-balik rumah sakit, masjid, dan Ka'bah untuk berdoa memohon keajaiban dari Allah. Jam 4 pagi ketika itu ibu saya tiba-tiba menangis, kemudian berbicara tanpa henti selama 9 jam lamanya, dari jam 4 pagi sampai jam 1 siang. Di sana dirawat selama 5 hari dan dokter mengatakan ibu saya delirium. Walau di satu sisi saya khawatir akan terjadi apa-apa dengan ibu saya, namun dokter mengatakan delirium dan ini biasa terjadi untuk para jemaah haji yang sudah lansia, biasanya mereka dehidrasi, kurang tidur, kurang makan dan sebagainya. Dan dokter mengatakan ibu kamu tidak mungkin melakukan rangkaian ibadah haji berikutnya, tidak mungkin wukuf di Arafah. Sementara yang teman-teman tahu puncaknya haji itu Arafah, al-hajju Arafah. Saya minta kepada Allah, bolehkah ya Allah ibu saya disehatkan supaya bisa melakukan ibadah haji ini? Dokter mengatakan kayaknya nggak mungkin, kondisi ibu kamu sangat lemah sehingga harus dibadalkan. Masya Allah, saya mau cerita sama teman-teman keajaiban yang pertama yang Allah berikan kepada kami. Tiba-tiba di detik-detik terakhir di malam hari dokter mengatakan ibu kamu boleh ikut safari wukuf. Jadi untuk orang-orang yang sakit, ini ada videonya di mana di sini ada bus yang di dalamnya itu ada kasur-kasur. Jadi mereka itu melakukan wukuf, ya, beristighfar, berdoa kepada Allah di atas kendaraan untuk orang-orang yang sakit. Bisa di atas ambulans maupun di atas mobil yang berisi kasur-kasur seperti ini. Jadi tiba-tiba dokter mengatakan ibu kamu bisa melakukan safari wukuf, artinya ibu saya bisa melakukan rangkaian ibadah haji. Pun ketika tawaf ifadah merupakan bagian dari salah satu rangkaian ibadah haji, ibu juga bisa melakukannya walaupun dengan kursi roda. 5 hari dirawat di rumah sakit, setelah itu pulang kembali ke hotel 3 hari 4 hari. Di satu hari kejadiannya adalah ibu saya membaik. Dan pada saat itu kami sarapan bersama-sama di restoran di hotel. Lalu tiba-tiba ibu mengatakan, ibu pusing, ibu gelap pandangannya. Setiap orang kan punya cerita hajinya masing-masing. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri setiap orang hajinya, ujian hajinya beda-beda ya. Karena haji kemarin memang dahsyat sih. Dengan semua kejadian yang saya lihat di mata saya, ibu saya yang nggak bernafas gitu ya. Kemudian akhirnya koma. Kemudian akhirnya buka matanya tanpa ekspresi, sampai akhirnya jadi mulai berekspresi. Dan keajaiban itu pun datang memayungi tubuh sang bunda tercinta yang sempat koma di sebuah rumah sakit di Mekah. Tim dokter menyatakan pasien yang mengalami serangan jantung seperti Ibunda Oki sulit bertahan lama. Namun, Yunifa Lismawati yang memiliki riwayat penyakit autoimun bisa melewati saat-saat kritis dalam hidupnya.
Ibu itu sudah lama mengidap autoimun, sudah sangat lama dan sangat rentan terhadap kondisi badan, sehingga ya kita pun memaklumi ya, kalau misalnya kita bertemu itu ya jangan sampai capek, jangan sampai pikirannya jadi pusing gitu. Jadi cepat sekali kambuhnya kalau misalnya ibu mendapatkan hal-hal seperti itu. Di satu sisi saya sedih pada saat ibu saya di ICU di Kota Mekah yang dokter mengatakan keadaan ini sangat sulit. Kamu harus banyak berdoa. Dan saya datang ke Ka'bah karena hotel rumah sakit kan satu gedung, Masjidil Haram di depan gedung itu. Jadi setiap jam 2 pagi sampai jam 6 pagi itu waktu saya berada di Masjidil Haram dan banyak berdoa kepada Allah SWT setiap hari. Dokter tadinya katakan, ibu kamu harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, harus dibolongi lehernya, tracheostomi, kemungkinan pakai ventilator, sulit untuk dilepaskan ventilator. Kemudian akan dengan tracheostomi, dengan dibolongi lehernya, mungkin akan berbulan-bulan di rumah sakit di Kota Mekah kalau bertahan, dan segala macam yang lain-lainnya. Tiba-tiba Allah, mudah sekali bagi Allah melepaskan ventilator. Tiba-tiba Allah buat gak jadi operasi. Padahal saya sudah tanda tangan semuanya itu, teman-teman semua. Saya katakan kepada Allah, izinkan saya untuk kasih waktu buat saya dan adik-adik untuk berbakti lebih lama kepada orang tua kami. Dan Allah kabulkan itu. Di usianya yang ke-59 tahun, Nenek Yunifa Lismawati memang cukup aktif berkegiatan. Penyakit autoimun yang diidapnya selama 16 tahun seolah tak bisa membatasi aktivitasnya. Ia sering ikut Oki safari dakwah, bahkan ikut Ricis syuting konten yang cukup ekstrim untuk wanita seusianya. Hidup Nenek Yunifa yang penuh warna itulah sedikit banyak mempengaruhi alam bawah sadar bahkan mimpi-mimpinya. Jelang keberangkatannya ke Tanah Suci 11 Juni lalu, nenek humoris ini bahkan bermimpi berada di sebuah kuburan. Pernah mimpi, saya itu mimpi di dalam kuburan. Udah gitu kuburannya gelap, habis itu saya dikasih penerangan, Al-Quran memberi syafaat kepada saya. Al-Quran bawa, terus terang, terangnya itu lebih terang dari siang. I love you, Abi. I love my family, forever in my heart. I love my family, forever in my heart. I love... Salah. Iya, hebat lah. Perempuan yang mendidik anak-anaknya perempuan juga. Dan pada jadi orang semua, hidupnya manfaat. Mbak Oki, Mbak Rici, adiknya lagi, itu semuanya manfaat buat anak yatim, buat orang duafa, fakir miskin, anak-anak panti asuhan, orang-orang fuqara. Ya, saya kira ini perlu dicari tahu apa ya amalannya gitu yang bisa membuat beliau bisa punya anak-anak yang hebat gitu. Bagi Oki, Cindy, dan Ricis, agak sulit memang mendisiplinkan ibunda mereka untuk teratur minum obat, mengingat beliau tidak boleh stres dan kelelahan pasca didiagnosa mengidap autoimun. Namun serangan jantung di Mekah yang dimulai dari sesak nafas dan kelelahan yang amat sangat menyisipkan hikmah berharga bagi Nenek Yunifa dan ketiga anaknya. Ia sadar batas antara hidup dan mati seperti kulit bawang yang tipis dan transparan. Begitu mudahnya Allah mencabut nyawa manusia, semudah Ia meniupkan kesembuhan bagi mereka yang tak putus berikhtiar dan tawakal dalam menghadapi segala ujian. Obatnya harus rajin. Dokter juga bilang setelah sholat subuh harus jalan kaki keliling komplek ya minimal 45 menit setiap hari. Nah itu juga sudah mulai kita rencanakan. Kalau ibu sudah bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, itu juga sudah mulai direncanakan. Yang tadi saya bilang, ya Allah gimana caranya saya pulang ke Indonesia. Orang yang pasca dari ICU pulang ke Indonesia berbelas-belas jam transit pula, bukan perjalanan yang mudah karena ibu saya dalam kondisi yang lemah, duduk aja nggak bisa istilahnya gitu. Jadi saya minta lagi sama Allah, gimana ya Allah, karena Allah pada saat itu ngasih business class, kan ibu saya harus bisnis karena baring kan, cuma satu tiket karena semua tiket full sampai tanggal sekian full semuanya. Saya doa lagi kepada Allah SWT di depan Ka'bah pada saat di malam sepertiga malam terakhir, ya Allah mudahkan kepulangan ke Indonesia. Saya nggak tahu gimana caranya, nggak ada dokter di situ. Saya doa lagi kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan terus sehat
dan nggak perlu pakai ring ya, jantungnya baik-baik aja, dokter juga kabulkan. Jadi saya teringat firman Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Jangan pernah berputus asa berdoa kepada Allah SWT. Namun di satu sisi kita punya harapan yang tinggi, tapi tetap tawakal ala Allah, tawakal bersandar kepada Allah, berserah kepada Allah, menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Itu perasaan yang nggak mudah sih ya. Alhamdulillah doa-doa yang dipanjatkan itu bukan dari kami saja, mungkin dari seluruh orang-orang yang mengenal ibu, mungkin juga dari santri-santri gitu ya. Jadi didengar, akhirnya alhamdulillah bisa pulang. Ya anggap aja hadiah dari Allah gitu kan. Penyakit kan membawa pada pengampunan, membawa pada pensucian, pembersihan jiwa, raga, hati, pikiran, perasaan, juga dari apa yang menjadi kekotoran, dosa. Insya Allah semua yang sakit itu kafarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia aja bahwa sedang dibersihin, disuciin gitu. Ya kebetulan saya sama ibu ya, sama ibunya Oki, saudara yang lebih dekat lah dari sisi jarak ya, dari sisi kebetulan waktu kemarin saya tinggal di Jakarta enak saya bolak-balik, tapi sekarang saya di Bandung, otomatis akan meluangkan waktu lah. Mudah-mudahan kami mendoakan juga ibu sehat walafiat, sehat selalu sehingga bisa melanjutkan cita-citanya nih. Cita-citanya kan ingin menghafal lagi tambahan juz Al-Qur'annya. Ini merupakan suatu motivasi juga bagi kami. Wah, ini ibu yang sudah berumur masih punya motivasi yang sangat kuat, apalagi kita yang adik-adiknya yang masih muda gitu ya. Keajaiban berupa kesembuhan dari penyakit juga tengah diharapkan oleh pasangan Ovidian dan Helmi Rahman pasca putri bungsu mereka yang baru berusia 6 bulan didiagnosa menderita gagal ginjal. Seperti apa ikhtiar Ovi dan Helmi untuk menjemput keajaiban Tuhan?